Tapi satu hal yang perlu saya luruskan, saya bukan fans Milan. Nah itu pernah saya jelaskan kan itu hari. Karena Milan dan juga Juve kan sudah lama tidak menjadi juara di Eropa. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk nyerewetin Inter. Kali ini spesial banget nih, gue ngobrol sama Bung Binder. Banyak banget kan yang komen, wah lu bukan Bung Binder, lu bukan Coach Justin, lu siapa, ngapain lu komen bola. Sekarang gue mau ngobrol ngebahas Inter dengan Bung Binder. Tapi sayangnya gue kan sehari-hari kerja nih, kantoran. Nggak kantoran juga sih, maksudnya gue kerja di beberapa tempat. Dan hari ini gue nggak di rumah, jadi backgroundnya nggak wallpaper yang kayak biasanya gue di rumah. Terus situasinya juga ruangnya ruang kerja, ruang di kantor. Jadi sorry aja ya kalau nggak proper. Oke deh, langsung aja kita ngobrol bareng Bung Binder. Oke, selamat sore Bung Binder. Terima kasih banyak. Ini sebuah kehormatan loh bagi saya di YouTube channel saya. Akhirnya setelah netizen mengobrak-abrik kolom komen, Anda siapa? Bung Binder bukan sok-sok menganalisis. Akhirnya saya datengin beneran Bung Bindernya. Terima kasih, selamat datang Bung Binder. Ya terima kasih Mas sudah memberikan saya kesempatan juga untuk tampil. Memang di awal orang akan bingung dengan analisa kita, tapi nggak apa-apa, kita harus terus konsisten memberikan analisa, sudut pandang, opini kita, asalkan ya memang fair dan objektif. Kapan-kapan kan kalau kita berbicara sesuatu tentang klub yang mungkin tidak sesuai dengan fakta, nah itu kan pasti menyakitkan fans mereka. Betul, itu hal Ya. yang mungkin nggak dimiliki oleh fans-fans yang bukan seorang komentator profesional ya, Iya, objektivitas. betul. Objektivitas, netral. Contoh kan Arsenal sekarang lagi kurang baik. Ini kita berbicara Liga Inggris. Nah, saya harus mengatakan memang mereka kurang baik kalau memang mereka mainnya gak bagus. Real Madrid memang tidak ada yang spesial musim ini. Ya udah, memang saya harus mengatakan begitu. Gak bisa saya bela. Karena kalau saya bela, yang ada itu juga akan memicu kontroversi lah pasti. Loh dari mana bagusnya? Kan sekarang positioning Arsenal saja lagi di bawah, Real Madrid saja kalau mau menang susah. Ya contohnya begitu. Tapi saya sebelum Anda kontak saya, kan saya sudah melihat tuh kontennya. Kan saya cerita tadi ke Anda sebelum kita rekaman ini. Kebetulan keluar itu di saya punya timeline itu. Wah, saya kaget juga, siapa ini yang lagi membahas Inter, karena judulnya itu kan bahasa Indonesia. Biasanya kebanyakan dari Italia atau dari Betul, Inggris atau dari ya betul. Thailand, dari Singapura, Malaysia ada tuh. Ya saya nonton. Bagi saya sih menarik channelnya. Terima kasih, terima kasih. Iya, saya Ya, dengar Bung dan Binder dulu. menurut saya ya pembahasannya juga memang sesuai dengan kejadian di lapangan. Ya, tapi ya saya akui lah, memang pemahaman saya tentang sepak bola hanya sebatas penonton layar kaca, nggak sedalam itu. Tapi ya itu, anyway lah. Bung Binder dulu kenal sepak bola terus bisa akhirnya hadir di TV itu gimana sih? Saya tuh benar-benar, saya sebagai penggemar sepak bola Liga Italia jujur saja nggak begitu dekat dengan Bung Binder ya. Dulu zaman saya sekolah, saya nontonnya adanya Bung Rayana Jaka Surya, RCTI zaman dulu gitu. Iya, Kalau Bung benar. Binder terus akhirnya bisa ketemu dengan dunia sepak bola dan akhirnya hadir di TV itu gimana sih dulu, Bung? Ya saya juga sama seperti Anda dan yang lain ya. Orang-orang lain yang suka sepak bola kan kita nonton. Dan sekarang kan zamannya nih kan sudah ada digitalisasi lah ya, ada YouTube, ada sosial media. Jadi kita bisa ekspresikan kan semacam analisa kita, sudut pandang kita, opini kita dengan tertulis atau secara virtual seperti inilah kita ada diskusi atau konten. Nah, dulu pada saat saya sering nonton bola, saya mulai itu nonton bola itu dari tahun 90. Nah, World Cup tuh. World Cup Argentina lawan Kamerun tuh. Itu first match saya. Sebelum-sebelumnya saya sering dengar tentang sepak bola. Kan negara kita ini kan banyak nih fans sepak bolanya. Nah, jadi pokoknya kalau ada pertandingan pasti rame, apalagi pertandingan tim nasional kan. Tapi saya belum mengikutinya dengan atau secara konsisten lah, seperti ibaratnya form tim kan. Artinya nonton terus. Nah, saya hanya mendengar, saya hanya melihat cuplikan, oh begini toh sepak bola. Karena dulu saya lebih suka main badminton. Pada saat saya masih remaja. Ya, saya lebih suka main badminton, saya sering nonton pertandingan bulu tangkis. Match-match itu saya sering kan, ada Thomas Cup, Uber Cup, All England kan selalu live dulu. Saya sering nonton itu.
Tapi kemudian pada saat saya mulai lebih sering nonton sepak bola, wah saya bilang menarik juga nih sepak bola. Karena yang main di atas lapangan tuh total 22 pemain. Ya kan, bolanya satu. Kalau bulu tangkis dan tenis yang dulu Satu sebelumnya saya sering rebutin dua nonton, doang, dua kan kubu walaupun empat kan. maksimal kan 4 secara keseluruhan. Hmm. Betul kan? Tapi ini kan 22. Nah, yang Betul menarik untuk banget. dilihat bagaimana tim bisa meraih kemenangan dan kenapa tim kalah. Saya sering buat catatan-catatan kecil di buku. Bukunya udah gak ada sekarang. Jadi mengapa tim ini menang kira-kira gitu. Kenapa tim yang satu laginya kalah. Nah, saya suka nulis-menulis, terus saya pernah nulis juga di beberapa situs yang luar negeri punya. Pada saat internet mulai masuk ke Indonesia kan banyak tuh website-website yang memberikan prediksi, Betul. analisa. Saya nulis saja, nggak dibayar tempo hari. Nulis ngasih, terus saya mulai nulis juga di tabloid soccer tuh. Pernah kan tabloid soccer? Betul. Ada tabloid soccer kan? Nah, saya Ya. nulis juga di sana, saya lebih banyak memberikan prediksi pertandingan. Nah, dari sana terus saya mulai siaran di Trans TV ya dulu ya. Nah, Trans TV, siaran di Trans TV, terus Itu masuk di ke Trans itu SCTV. ngelamar atau gimana sih? Saya memang ini minta ke mereka. Bisa nggak? Saya ngelamar. Ya artinya saya request ya. Bisa atau nggak tampil sebagai Ya komentator yang apply. ya awalnya mereka ragu kan siapa saya ini kan. Memang saya sudah menulis sih, tapi kan saya menulis itu belum lama. Mungkin baru 2 tahun atau 3 tahun itu saya menulis. Baik di website dan juga di tabloid soccer. Tapi mereka akhirnya tes. Mereka tes, terus mereka kasih chance untuk tampil, ya akhirnya tidak mengecewakan mereka. Dan mereka memang ingin ada sosok baru, muka baru yang muncul. Pas muka baru, sosok baru itu saya. Nah akhirnya dari Trans saya bisa pindah ke SCTV, dari SCTV sempat di Antv, terus dari Antv saya kembali lagi sekarang ke SCTV. Sekarang SCTV kan udah join dengan Indosiar kan. Nah jadi siaran di Indosiar juga. Itu saya sebetulnya satu pertanyaan sih, ketika membawakan pertandingan yang sebetulnya kita nggak kenal-kenal banget klubnya atau bahkan negaranya, itu kita bisa sebut nama-nama pemainnya itu gimana sih, Bung? Ya kita harus pelajarin dulu sebelum game. Jadi bagi seorang komentator mereka harus paham dulu pertandingannya siapa lawan siapa, karakter permainannya dari para pemain seperti apa, biasa pelatihnya pakai style apa. Nah itu semua kan harus kita pelajarin dulu sebelum match day. Ya at least 2 atau 3 jam sebelum pertandingan kita harus tahu apa perkembangan terakhir dari tim ini. Baru kemudian kita bisa tahu nama-nama pemainnya kemarin itu dia di match yang lalu mainnya seperti apa. Nah maka itu waktu saya pertama kali request ke Trans, nah mereka juga nanya. Jadi waktu di tes itu bukan hanya istilahnya Kemampuan berbicara. menanyakan latar belakang, ya kan, menulis sudah berapa lama, kemudian bekerja di mana, lahir di mana, atau dulunya ngapain. Tapi dites soal pengetahuan soal bola. Nah, dan saya ke sana itu tidak prepare, saya tidak tahu saya akan dites. Saya pikir hanya ketemu biasa. Ternyata dites, saya bisa jawab. Nah, karena itu mereka tahu, oh ini ternyata ada nih knowledge. Dan kalau nggak salah tempo hari itu saya udah lupa sih, udah lama banget. Saya ditanya soal Barcelona kalau tidak salah tuh. Saya dinanya soal Barcelona punya form tuh lagi bagus kalau tidak salah. Dan Real Madrid. Karena kan Trans itu kan siarin La Liga. Pada saat itu. Nah jadi saya dinanyanya soal La Liga. Nah mereka jadi melihat bahwa setelah mendengar ya melihat ada potensi di diri saya. Maka itu saya bisa akhirnya dikasih kesempatan. Tapi kalau saya seandainya tidak bisa menjawab atau jawabnya asal, kan belum tentu juga mereka akan kasih kesempatan. Kan kita kan harus punya knowledge. Jadi knowledge is power. Knowledge itu adalah kekuatan. Betul, yang luas dan mendalam ya, nggak cuma satu liga aja. Ya, kita harus tahu. Tapi untuk mengetahui itu, kan kita harus pelajarin. Kalau kita nggak pelajarin, bagaimana kita bisa tahu track record tim ini? Kan mereka bukan main 1 atau 2 kali, mereka mungkin sudah main puluhan kali pada saat kita mau siaran kan. Kita harus tahu bagaimana caranya dia bisa meraih menang, bagaimana caranya dia bisa akhirnya sulit meraih kemenangan.
faktor-faktornya apa, itu semua kita harus tahu dari pemilihan pemain dari pelatih. Dari pemain itu di game sebelumnya mainnya seperti apa. Asisnya ada nggak? Mencetak golnya seperti apa, itu pun harus saya pahami dulu sebelum saya siaran. Jadi kebetulan nanti pemain itu nyetak gol lagi, saya bisa ingatkan ke pemirsa. Udah ada background ya. Nah, bahwa di game sebelumnya atau di game lawan siapa, dia mencetak gol tapi seperti ini atau seperti itu. Sekarang dia mencetak gol beda lagi. Ya begitu. Jadi orang kan suka mendengarkan. Bahwa nih sedang puasa belum mencetak gol selama 10 pertandingan terakhir gitu ya. Nah, kayak begitu. Terakhir mencetak gol kapan? Cara cetak golnya seperti apa? Itu semua selalu saya pelajarin. Kita harus belajar sebelum kita tampil. Karena kan kita ada kesibukan lain juga. Namanya manusia, dia kan bisa aja lupa. Betul. Tapi tidak dihafal. Yang penting kita pahamin, kita pelajarin. Oke, udah kita pas siaran jadi kita lebih tenang. Daripada kita tidak menguasai, nanti yang ada salah-salah kan malu kita. Baik, oke, sudah betul. Bung Minder, tadi malam dini hari tadi ada pertandingan nih Inter lawan Atlanta. Jadi saya punya YouTube channel namanya Cerewetin Inter. Jadi saya memang ngebahas khusus tentang Inter. Setiap match. Tadi malam Bung Minder gimana? Kalau analisis Bung Minder nih, sekarang pertandingan dini hari tadi ada pressure karena rival peringkat 2 dan 3 Milan sama Juve menang, tapi dan lawan Atlanta sendiri juga big match ya karena Atlanta ada di peringkat 4, tapi ternyata bisa menang dan sekarang ada 5. Saya lihat game tersebut sebetulnya Inter dengan susah payah ya meraih kemenangan seperti di game sebelumnya lawan Parma. Sepertinya sekarang para pemain Inter merasa bahwa yang paling penting bagaimana bisa unggul kemudian mempertahankan keunggulan tersebut. Ini yang saya perhatikan. Jadi menit-menit awal ini pasti mereka akan keluar menyerang total. Semua pemain akan terlibat dalam serangan. Artinya dari wingback, pemain tengah, ya striker kan sudah pasti Lukaku kapan-kapan turun menjemput bola. Martinez juga sama. Jadi ini mereka akan menyerang. Tapi setelah unggul, mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan serangan, tidak melibatkan banyak pemain karena mereka punya Lukaku. Ini di 2 game terakhir nih. 3 game terakhir mungkin. Lawan Genoa juga Inter ada menang 3-0 ya. Sebelum lawan Parma ya. Betul kan? Inter ada menang 3-0. Jadi di 3 game terakhir ini, saya melihat Inter mainnya taktis banget. Cetak gol dulu, kemudian kita nahan di tengah, artinya bukan menyerang. Nahan di tengah, tapi kita tunggu dulu nih. Tim lawan ada buka gak nih ruang di pertahanan. Jadi memang Inter tidak banyak menguasai bola. Kalau memang secara persentase dia unggul ball possession, tapi coba dilihat, para pemain Inter tidak lama itu kuasain bola. Mereka harus cepat berikan passing. Udah itu pemain-pemain kan bergerak. Jadi memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini, 3 pertandingan terakhir, Inter mainnya ya menurut saya beda dengan di awal musim. Awal musim tuh dinamis banget. Nah itu dia. Dinamis banget. Sebetulnya apa sih sebetulnya Conte kalau dari pengamatan Bung Minder, maaf saya potong, gaya bermain Conte yang sebetulnya saya kenal ketika di Chelsea, ketika di Inter musim lalu, ada idealisme inginnya menyerang begitu. Tapi musim ini sepertinya Conte agak berubah ya, agak pragmatis gaya bermainnya. Ya itu yang tadi saya jelaskan kan, bahwa tapi saya melihat itu sekarang nih baru dalam beberapa game nih. Lawan Milan juga sama tuh begitu. Tapi poinnya, ya pada saat kick off mereka akan menyerang dulu, Inter akan menyerang dulu. Mereka harus mencetak gol dulu. Ya kan? Setelah mencetak gol, mereka akan coba untuk memperlambat tempo permainan. Mereka ingin agar irama permainan berada di pihak mereka. Caranya seperti apa? Mereka harus memadatkan lini tengah. Jadi bola akan banyak dimainkan di lini tengah. Tapi pada saat mereka melihat ada ruang nih, atau kira-kira ada peluang untuk melakukan serangan yang terstruktur, agar serangan ini tidak dipatahkan kemudian tim lawan melakukan counter, baru mereka menyerang. Jadi memang perubahan ini dilakukan Conte karena memang sekarang Inter berada di atas, selisih poinnya 6 ya sekarang ya. Betul. Nah, 6 kan? Nah, ini kan 6 kan menurut saya belum banyak nih. Menurut saya sih belum banyak.
kecuali sudah 10. Belum aman. Nah, belum aman nih. Sudah 10, ya dia mungkin akan mengambil resiko, udah kita serang aja terus. Kita coba mencetak banyak gol, tapi sekarang harus berhati-hati. Yang penting adalah unggul terus hingga pertandingan selesai, menang, dapat 3 poin, dan jarak ini dengan Milan tetap bisa mereka jaga. Dan Inter kan susah payah nih bisa mengungguli Milan dengan terus-menerus meraih kemenangan. 5 atau 6 kali tuh mereka terus menang, terus Milan ada draw, ada kalah juga, sehingga akhirnya mereka bisa mengambil alih. Terus tambah lagi mereka mengalahkan Milan di Milan Derby. Lawan Milan juga kan sama, cetak gol dulu, terus bermain berhati-hati. Tapi poinnya bahwa setiap kali Conte menangani tim, para pemain itu tidak boleh berjalan kaki. Ya. Coba perhatikan, nggak ada yang jalan kaki itu cuma jalan biasa, nggak ada. Semua itu harus bergerak aktif. Ya, Bung Minder. Ya. Ada. Ya, sudah. Iya, memang Conte sih, dia bahkan waktu Inter musim pertama dia membawa pelatih fisik juga dari Madrid, dia ngambil pelatih fisiknya Zidane di Madrid. Oh, oke. Kemudian apa namanya? Apa sih sebetulnya yang menyebabkan ini kan 352 ya, Conte ini pertanyaan off topic, maaf. 352 Inter sebelumnya pernah ada 352 juga main, pernah Gasperini pernah nanganin Inter, Mazzarri pernah nanganin Inter. Pioli. Sebetulnya apa sih yang bisa menyebabkan sebuah tim ini bisa 352-nya kok Conte works nih di Inter. Sementara dulu Gasperini di Inter enggak, tapi di Atlanta nih, Atlanta share banget di Liga Champions Inter melempem. Iya, karena setiap pelatih Gasperini dengan Atlantanya pakai 3-4-1-2 atau 3-5-2. Iya, karena setiap pelatih selain punya konsep, mereka juga perlu pemain. Pemain yang bisa menjalankan konsep itu. Yang bisa mentransferkan taktiknya di atas lapangan. Taktik ini kan pertama kan kita berbicara teori. Tapi teori kalau tidak bisa dipraktekkan, ya percuma saja, yang ada kan kita hanya bicara, hanya menulis-nulis. Jadi Conte memerlukan pemain-pemain yang pas dengan taktiknya. Dan Conte berhasil di Juventus juga dengan demikian, dia beli pemain-pemain, ya mungkin juga bukan pemain-pemain mega bintang, tapi pemain-pemain yang bisa perform sesuai dengan taktik yang ia terapkan. Sama juga pada saat ia menangani Chelsea. Sama juga sekarang pada saat ia menangani Inter, dia beli begitu banyak pemain. Inter musim lalu menurut saya sudah bagus, tapi mereka lupa cara bertahan. Maka itu Inter banyak draw musim lalu, benar kan? Inter paling banyak draw tuh musim lalu tuh, dibandingkan Juve yang mereka mengejar. Sehingga saya ingat tuh dalam beberapa pekan terakhir, Inter ada draw 2 kali tuh, lawan Verona dan juga lawan Sassuolo. Kalau nggak salah lawan Roma juga, saya lupa. Ada banyak draw mereka. Sedangkan Juve pada saat kalah, Internya draw. Nah, terus pada saat Juve menang, Internya draw lagi. Nah, jadi akhirnya Juve kan bisa menjaga keunggulan mereka. Padahal kan tipis di akhir musim. Jadi memang Conte membeli pemain-pemain yang bisa menjalankan taktiknya di atas lapangan. Maka itu sekarang pemain-pemain yang bermain di Inter semuanya kelihatan bagus. Karena ini second season. Mereka sekarang sudah benar-benar memahami bagaimana caranya nih untuk menekan para pemain tim lawan di menit-menit awal. Kan pressingnya awalnya luar biasa kan, semua naik. Tiba-tiba saat sudah unggul, lebih banyak mereka menunggu di belakang garis. Jadi bukan defensif loh, menunggu. Tapi pada saat mereka dapat bola, mereka cepat berikan bola itu ke lini depan karena mereka punya striker-striker yang tajam, Lukaku, Sanchez, dan juga Martinez. Menurut saya ini 3 striker sama bagusnya ini. Oke, Bung Minder, saya harus membahas AC Milan supaya banyak yang mendengarkan YouTube saya ini. Jadi AC Milan walaupun mereka klub besar secara historical, tapi musim ini saya lebih suka menyebut AC Milan itu ya kuda hitam dari susunan pemain, dari komposisi pemain. Mereka nggak senama besar, bahkan ya nggak senama besar Inter atau Juve gitu. Tapi mereka harus diakui musim ini bahkan cukup lama ada di Capolista. Iya. Kalau menurut Bung Binder nih, Januari tren mereka menurun. Akhir musim mereka bisa stay di 4 besar, apa anjlok nih? Kalau apalagi menurut mereka fokus masih terbelah di Europa League.
Ya, di kalau Europa menurut League. saya tetap stay di 4 besar. Mereka akan tetap stay. Mereka menang juga lawan Verona kan. Baru-baru ini kan, game kemarin kan. Betul, Milan menang dan Verona tuh sulit juga. ya Tim Verona kan solid tuh sulit. tadi. Betul, Verona juga Hmm, sulit juga kan. Timnya gak jelek lah. Mereka masih bisa meraih kemenangan atau draw di kandang. betul. Jadi menurut saya Milan yang pertama kita tahu bahwa begitu banyak pemain mereka cedera. Ya, memang itu bukan di Januari. Tapi sebelumnya kan mereka cedera, kemudian mereka masih bermain di Coppa, masih bermain di Europa. Awalnya memang akan fine saja karena tidak ada beban bagi AC Milan, bagi para pemainnya. Mereka bermain lepas, mereka menyerang, mencetak banyak gol. Tapi tiba-tiba mereka berada di posisi unggul di peringkat nomor 1. Pada saat memang ada beberapa pemain cedera ditambah juga jadwal yang sudah mulai padat, ya tentu ini akan menyulitkan AC Milan untuk mempertahankan tren positif mereka. Dan mereka sebenarnya di awal ini kan kalah kan lawan tim-tim kuat. Lawan Juventus, lawan Atalanta, dan kemudian baru lawan Inter kan. Ya terputus Kenapa tadi. Bung Bina? Ya, terputus. Ya, tadi saya sudah mendengarkan sampai dengan banyak cedera Iya, walaupun bukan di bulan Januari. iya. And then maksud saya Jadi, jadwalnya hmm, mulai padat. Mereka ada main di Coppa Italia, ada main di betul. Europa. Europa kan main lagi ya. Sebelumnya kan mereka main di Europa. Terus kemudian ditambah juga dengan beban. Beban sekarang mereka ini sudah berada di peringkat nomor 1. Bagaimana untuk mempertahankan peringkat nomor 1 itu? Itu tidak mudah. Dan juga kedua, para pemain Milan ini kan banyak yang baru. Banyak kan yang baru kan. Hmm, Memang ada yang dipinjam, ada yang banget. juga Hmm, dibeli. Jadi memang untuk mempertahankan konsistensi dengan begitu banyak pemain baru memang sulit. Tidak akan mudah. hmm, Ya kan akan sulit dan salah satu faktor AC Milan mereka kesulitan ada juga lah kenapa di posisi defense mereka yang sebetulnya pada saat mereka masih bisa menang berada di peringkat nomor 1, defense mereka itu masih bisa diterobos oleh para pemain tim lawan terus-menerus in each and every game. hmm. Nah, cuma bagusnya mereka bisa mencetak banyak gol. Terus kemudian pada saat Ibra cedera juga mereka masih fine, ya kan? Tapi sekarang kan Betul. pressure-nya udah lebih. Di game lawan Verona itu, saya melihat para pemain Milan nggak main dengan beban. Mereka bermain lepas, terbuka. Nah, akhirnya Hmm. mereka bisa menang, mereka menciptakan banyak peluang juga sebetulnya. Seharusnya bisa menang mereka lebih dari Iya, iya. 0-2. Tapi kan terlihat mereka bermain Hmm. lepas kan, bebas mereka. Menyerang terus. Nah, tidak terlihat tekanan. Karena sekarang mereka dalam posisi mengejar. Inter juga menurut saya sekarang Conte kan mulai berhati-hati karena dia tahu nih pasti beban kita udah ada nih. Kita kan sekarang membahas Hmm. Milan, tapi Juve juga kan sekarang nih lagi menang-menang terus nih. Dan Inter masih harus lawan Juve. Betul. Nah, jadi harus hati-hati. Masih punya piutang satu game lagi. Hmm. Iya, itu dia. Maka lawan Napoli kan, satu game itu. Hmm. Nah, jadi nggak bisa dianggap remeh juga Juventus. Maka itu dengan hanya sekarang jarak poin itu 6 poin, Conte mulai berhati-hati. Jangan sampai nih Inter kalah sekali, nah tiba-tiba ada tim lain, mungkin Milan menang, nah bedanya 3, Ya, nanti kalah kasih lagi. momentum buat rival itu paling nggak boleh itu ya. Nah itu, maka itu sebetulnya Milan juga tidak Hmm. memberikan momentum ke Inter Milan, cuman memang mereka mulai kesulitan meraih kemenangan, kan itu Hmm. aja kan. Jadi banyak hasil draw seperti yang Inter alami musim lalu. Tapi secara permainan saya melihat Milan ini hanya akan mengalami kesulitan saat lawan tim-tim yang bermain keras. Ya, Spezia kan mereka kalah ya. Kalau lawan Spezia ya mereka ya Milan. Hmm. Kayaknya Milan kalah lawan Spezia tuh Iya, dua betul. waktu-waktu di kandang Spezia. Nah, itu juga kan sama Spezia mainnya keras kan di game Ya. itu. Nah, itu yang menyebabkan Milan sulit meraih kemenangan kan itu game away mereka kan. Nah, mereka kalau lawan Inter, kalau lawan Hmm. Juve, kemudian kalau lawan Atlanta ya karena memang Juve Atlanta itu kan menyerang langsung ke lini pertahanan mereka dan juga menyulitkan mereka untuk melakukan counter karena pressing dari Atalanta kita tahu tinggi. Sama yang juga Inter lakukan. Juve kita tahu langsung main menyerang ingin menang di Milan pada saat itu dan Milan tidak full tim tuh saya kira lawan Juve pada saat itu.
Baik deh, Bung Binder, saya tidak mau mengambil waktu Bung Binder terlalu lama. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas ulasan match Inter Atalanta. Sukses terus untuk Bung Binder, sehat-sehat selalu. Semoga ada kesempatan di kemudian hari. Thank you, Bung Binder. Ya kita tunggu nanti bagaimana akhir dari Serie A kan, siapa yang juara. Nah nanti bisa kita bahas lagi. Baik, wah itu terima kasih banyak. Pasti ya, kita ngobrol lagi bahas Inter Scudetto kalau gitu ya. Ya kita tunggu, belum tentu kan. Baru 6 poin loh ini. Saya pede karena Inter tinggal punya 2 big match lagi nih, lawan Roma dan Juve kalau nggak salah. Betul, berarti selama jedanya kata Bung Binder 10 poin, ya dengan katakan kalah berarti cuma kehilangan 6 poin. Iya, kalau sudah 10 poin sudah aman dia. Akan berat karena terima kasih banyak Bung Binder. Ya, kenapa saya bilang berat? Karena Milan masih bermain di Eropa, Juve masih coba untuk lolos dari Champions. Jadi fokus mereka juga akan terpecah lah. Istilahnya akan juga mereka taruh fokus mereka di rotasi pemain di liga. Nah, dan mereka pasti ingin lolos karena Milan dan juga Juve kan sudah lama tidak menjadi juara di Eropa. Sudah lama kan? Kebanyakan kan klub-klub dari La Liga. Betul. Dan terakhir Liverpool kan. Baik, betul. Ya? Baik, Bung Binder, ada yang mau ditambahin lagi Bung Binder terkait Inter? Sudah oke kan? Tadi kan kita bahas singkat, nanti aja waktu akhir musim kita lihat nih. Apakah Inter juara atau gagal? Ya juara atau gagal kita tetap diskusi lah. Ya. Kalau gagal mungkin saya masuk gua dulu sebulan. Tapi sudah bagus Inter. Terima kasih Bung Binder ya. Udah jauh berbeda Inter. Oh ya, jelas. Ini Conte membuat Inter ada di level yang berbeda. Walaupun dari segi karakteristik pelatih sempat bikin gonjang-ganjing non teknis kan, masalah ribut-ribut dengan manajemen, gitu. Hal-hal yang sebetulnya sangat disayangkan. Tapi entah kenapa di sekarang ini di pandemi ketika Inter masih nunggak gaji, Conte malah kalem. Saya nggak tahu dijanjikan apa. Iya, tapi satu hal yang perlu saya luruskan, saya bukan fans Milan. Nah itu pernah saya jelaskan kan itu hari. Itu dia. Saya pikir fans Milan, tadinya saya mau klarifikasi di sini, cuman mungkin Bung Binder sengaja kali biar dikira fans Milan, jadi saya nggak ungkit. Ini yang buat fans Milan, Bung Binder itu bukan fans Milan. Bukan, saya Arsenal dan Real Madrid. Nah kebetulan aja saya banyak membuat konten tentang AC Milan karena saya melihat bahwa tim ini kan membangun kekuatan dengan banyak pemain muda. Nah saya tertarik aja dengan pemain-pemain muda tersebut, maka itu saya sering nonton pertandingan AC Milan. Ya kalau saya nonton, saya membuat konten. Kalau saya nggak nonton, nanti saya salah bicara, nah akan repot lagi. Betul. Ya. Oke. Baik, Bung Binder, terima kasih banyak ya. Salam olahraga. Thank you. Ya, thank you.